Selamat pagi, siang, atau malam bagi Bu Sira dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, saya Joseph Rafael Lim dengan NIM 1524002 dari kelompok 08 K57 Bahasa Indonesia. Saat ini, saya ingin mempresentasikan tentang hasil kerja kami dari kelompok 8 yang menjadi salah satu inovasi yang paling menjanjikan dunia, terutama di bidang konstruksi, yaitu penggunaan self-filling concrete sebagai solusi peningkatan daya tahan struktur. Mengapa kita membutuhkan inovasi ini? Masalah utamanya adalah sifat beton yang getas. Meski kuat menahan beban tekan, beton memiliki sifat yang sangat lemah terhadap gaya tarik. Sedikit saja maka beban berlebih atau perubahan suhu, retakan akan muncul. Bahayanya bukan di retakan saja, tapi retakan ini menjadi gerbang bagi air dan zat korosif untuk masuk dan merusak tulangan baja. Oleh karena itu, solusi yang kami ingin beri adalah self-filling concrete. Dengan itu, kami juga merumuskan beberapa rumusan masalah, yaitu bagaimana prinsip kerja dan mekanisme penyembuhan diri pada self-filling concrete dengan memanfaatkan bahan cerdas untuk meminimalisir terjadi retakan. Lalu bagaimana pengaruh penambahan bahan cerdas terhadap kinerja mekanis. Lalu bagaimana perbandingan beton konvensional dengan self-filling concrete dari segi mekanis. Lalu bagaimana efektivitas dan kapabilitas self-filling pada self-filling concrete dalam meningkatkan durabilitas dan memperpanjang umur layanan struktur bangunan secara keseluruhan. Berdasarkan metodologi yang kita gunakan, kita bisa melihat bahwa kami menggunakan metode eksperimental kuantitatif dengan alat dan bahan seperti berikut, serta langkah-langkah yang dimulai dengan pembuatan mix design, pencampuran beton biasa, pencampuran self-filling concrete, penuaan kedua campuran beton kecetakan, curing untuk kedua jenis beton selama 24 hari, serta pengujian kawat tekan dengan universal testing machine. Landasan teori ini terdapat dua aspek yang harus kita semua pahami, yaitu autogeneous healing dan autonomous healing. Di mana autogeneous healing merupakan sifat alami dari beton untuk memperbaiki dirinya sendiri dengan menutup retakan-retakan kecil. Lalu autonomous healing, di mana beton memiliki sifat menutup retakan jika diberi oleh material yang dicampurkan dari awal, baik secara kimiawi dengan penambahan bahan aditif seperti mixture kristalit, polimer, dan serat sintetis, atau secara biologis dengan mikroorganisme seperti bakteri yang diaktifasi saat munculnya retakan pada beton dan bertindak sebagai healing agent. Lalu juga hal yang harus kita faktorkan adalah faktor pengaruh self-filling concrete, yaitu water cement ratio, di mana lebih rendah maka self-filling concrete akan lebih padat dan kuat, di mana lebih tinggi juga akan memicu penurunan kekuatan tersebut. Lalu metode perawatan, di mana penyiraman air secara teratur, penggunaan geotekstil yang basah atau curing compound akan menghasilkan mikrostruktur beton yang lebih padat. Di sisi lain, kita juga harus memfaktor kelebihannya, di mana kelebihan dari self-filling concrete yaitu kekuatan beton yang meningkat pada biaya concrete, memiliki permeabilitas yang lebih rendah pada beton yang lebih daripada beton konvensional, lebih resisten terhadap perubahan suhu yang fluktuatif, dan lain-lain. Namun kekurangannya adalah harga yang lebih mahal hingga 7-28%, serta kesehatan manusia, di mana bakteri tumbuhan dalam biokonkrit ini tidak baik bagi kesehatan. Oleh karena itu, kita bisa melihat bahwa terdapat beberapa aplikasi-aplikasi pada self-filling concrete, yaitu pada bawah berikut. Berdasarkan rumusan masalah, kami bisa melihat beberapa aspek-aspek, yaitu pada aspek pertama tentang prinsip kerja dan mekanisme penyembuhan diri pada self-filling concrete dengan bahan cerdas, di mana hal ini berdasarkan terhadap klasifikasi mekanisme penyembuhan, baik secara secara kimiawi atau biologis, di mana kita bisa membuktikannya dengan metode mikroskopis dan skala waktu, serta efektivitas dan performa, di mana kita bisa melihat bahwa penutupan retak yang signifikan, pemulihan mekanis, dan
uji permeabilitas yang sangat bagus, memiliki hasil-hasil yang positif bagi self-healing concrete, serta pada manfaat ekonomi dan keberlanjutan, di mana secara ekonomi terdapat manfaat dalam aspek pengurangan biaya pengerawatan, sedangkan secara lingkungan dapat mengurangi emisi CO2 serta mengurangi produksi beton, dan beton self-healing concrete sangat baik untuk digunakan pada daerah yang sangat agresif. Lalu dalam pengaruh penambahan bahan cerdas terhadap kinerja mekanis beton segar dan terhadap kuat tekan, kuat tarik, dan modulus elastisitas beton keras, di mana pada beton segar dikarenakan penambahan serat baja, serat ijuk, dan microfibers akan menurunkan workability dikarenakan terdapat partikel-partikel yang mengikat sehingga meningkatkan kekentalan. Lalu pada sifat mekanis saat sudah keras akan mengalami kekuatan tekan, tarik belah, dan modulus elastisitas yang meningkat pada dosis yang cukup. Akan tetapi peningkatan dosis ini akan memicu pengurangan sifat-sifat mekanis tersebut. Lalu perbandingannya terhadap beton konvensional bisa dilihat bahwa beton SHC akan dirancang untuk durabilitas yang lebih tinggi dan memiliki mekanisme perbaikan otomatis, di mana kita melihat pada kuat tekan serta kuat tarik dan modulus elastisitas, di mana semuanya SHC atau konvensional memiliki sifat mekanis yang kurang lebih sama. Akan tetapi pasca kerusakan, maka SHC pada kuat tekan akan memulihkan diri dari retakannya. Lalu pada kuat tarik, endapan produk penyembuh di zona retak memperbaiki kontinuitas matriks semen. Dan pada modulus elastisitas, pada ketahanan kekakuan, SHC lebih baik dalam mempertahankan modulus elastisitas setelah retak terjadi. Lalu pada aspek keempat, yaitu efektivitas kapabilitas self-healing pada dada self-healing concrete dalam meningkatkan durabilitas, dapat kita lihat pada indikator performa utama adalah berdasarkan data penelitian, SHC menunjukkan performa yang signifikan dibandingkan beton konvensional dalam kapasitas penutupan retak, ketahanan infiltrasi, pemulihan mekanis, serta efisiensi. Lalu kita juga melihat dalam mekanisme perlindungan agen penyembuh, di mana efektivitas teknologi sangat bergantung pada cara proteksi bakteri, di mana pada proses media pembawa, aktivasi, dan hasil akhir harus berjalan dengan lancar untuk dapat menutup, serta dampak terhadap durabilitas dan umur layanan, di mana pencegahan kerusakan makro dapat ditutup dengan retak-retak mikro secara dini. Lalu perlindungan tulangan dengan rembesan air yang lebih drastis berkurang, maka risiko korisi akan menurun, serta kemandirian struktur, di mana bangunan menjadi lebih adaptif terhadap cuaca tanpa harus ada intervensi manusia, serta keberlanjutan ekonomi dengan masa pakai yang lebih panjang dan biaya rehabilitasi minimal. SHC menjadi solusi yang lebih ekonomis. Berikut merupakan presentasi dari saya. Sekian dan terima kasih.